Salah satu ciri pemerintahan despotisme adalah dia menggunakan kekuasaannya semaunya untuk kepentingan kekuasaannya, termasuk membuka kekuatan-kekuatan kritis demi kelanggengan kekuasaannya dengan berbagai cara. Sudah muak dengan praktek kekuasaan seperti ini. Apalagi kemudian sang presiden sudah mengkhianati partai. Ini penting. Presiden itu, dia menjadi presiden itu syaratnya diajukan waktu pendaftaran oleh partai politik. Nah, partai yang mendaftarkan dia menjadi presiden sudah dikhianati. Jadi sebetulnya secara moral, etik, dan legitimasi formal dia sudah tidak layak menjadi presiden. Dicantumkan di dalam konstitusi, maka tafsir itu bisa saja. Baik, saya teringat 28 tahun yang lalu ketika di Diponegoro ini, di depan kantor PDIP kita orasi. Jadi ini auranya mirip-mirip nih, seperti tahun 1990. Berdemokrasi di sana kan? Betul. Nah, ini akan dilanjutkan di sini kalau disetujui sama FPRI. Makanya ketika masih ada kawan-kawan berkumpul di sini, saya optimis apa yang menjadi agenda penting rakyat akan menang. Ya. Kira-kira, apalagi lihat wajah-wajah kawan-kawan 98 yang masih on the track. Kemudian ini 98 semua ini, betul semua. Bagaimana menjelaskan situasi ini secara akademis? Saya dari itu dulu ya, sampai nanti menjawab pertanyaan itu. Pertama, rezim ini kalau kita menggunakan perspektifnya Stanley Andriski, dia menulis buku penting. Ini saya singkat ya, judulnya Kleptokrasi as a System of Government. Dia menjelaskan tentang ciri-ciri kleptokrasi, negara yang isinya para maling. Ciri-ciri itu ada di dalam rezim saat ini. Betul, Bu? Betul. Mencuri uang rakyat, menggunakan uang APBN demi kekuasaan. Jadi melekat pada rezim ini label secara akademis disebut sebagai kleptokrasi, kekuasaan para maling. Yang kedua, secara akademis kita bisa melabelkan apa pada rezim ini. Saya teringat satu perspektif yang mungkin tepat juga dilabelkan pada kekuasaan hari ini, yang ditulis oleh John Kane, yang dia sebut sebagai New Despotism, despotisme baru. Salah satu ciri pemerintahan despotisme adalah dia menggunakan kekuasaannya semaunya untuk kepentingan kekuasaannya, termasuk membuka kekuatan-kekuatan kritis demi kelanggengan kekuasaannya dengan berbagai cara. Jadi yang kedua, secara akademis bisa dilabeli rezim ini adalah New Despotisme, despotisme baru. Yang ketiga, secara akademis dilabeli apa rezim ini? Kalau saya menggunakan perspektifnya klaim, apa yang kemudian disebut sebagai autokratik legalisme. Satu rezim yang sebetulnya untuk kepentingan kekuasaan, tapi mereka berkedok aturan-aturan yang dibuat sendiri, membuat aturan demi melegitimasi cara-cara joroknya. Misalnya melakukan revisi undang-undang KPK, itu untuk membonsai KPK, sampai ujungnya membuat putusan MK nomor 90 tahun 2023. Itu autokratik legalisme, karena dengan cara itu dia melanggengkan kekuasaannya melalui putra mahkotanya. Itu yang ketiga, autokratik legalisme. Yang keempat, rezim ini bisa dilabeli sebagai dinasti politik, karena
menyelamatkan kekuasaan itu dengan melahirkan penguasa-penguasa baru yang berkorelasi dengan kekuasaannya. Ada hubungan darah di situ. Anak, menantu, apalagi menantunya semua yang hampir mau jadi bupati juga sekarang. Itu dinasti politik. Sesuatu yang sesungguhnya kita tolak sejak 98. Yang kelima, rezim ini bisa dilabeli sebagai Java Machiavellism, Machiavellisme Jawa. Dan latar belakang budaya Jawa ya, meskipun banyak yang dilanggar ke norma-norma Jawanya. Misalnya ada norma di Jawa tuh ngono yang ngono tapi ojo ngono. Tapi ini sudah dia lampaui. Ojo dume, malah dia dume, dan seterusnya dan seterusnya. Ini mirip Machiavelli, maka kemudian beberapa profesor menyebutnya sebagai Java Machiavellism. Jadi terlalu banyak label-label buruk pada kekuasaan ini berdasarkan analisis ilmu pengetahuan politik. Semua itu sebetulnya melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang itu dilanggar. Jadi sebetulnya argumen empirik secara saintifik itu sudah cukup sebetulnya untuk membawa perkara itu di dalam hak angket. Kan yang dimaksud dengan hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara negara yang menjalankan undang-undang yang berpengaruh besar pada kehidupan rakyat banyak, yang undang-undangnya dilanggar, yang tidak sesuai undang-undang, itu patut diselidiki. Makin parah ya, puncak dari mungkin saya sebut juga sebagai neo-otoritarianisme itu ketika kemudian ada presiden, ada paman, ada anak, dan putusan itu kemudian masuk kategori melanggar etik berat. Jadi kenapa kemudian para profesor, para akademisi itu kemudian turun kembali ke jalan dan bersuara? Karena kami sudah, apa bahasanya, saya agak susah tuh pakai bahasa kasar. Ini Bang, muak, sudah muak dengan praktek kekuasaan seperti ini. Apalagi kemudian sang presiden sudah mengkhianati partai. Ini penting. Presiden itu, dia menjadi presiden itu syaratnya didukung oleh, diajukan waktu pendaftaran oleh partai politik. Nah, partai yang mendaftarkan dia menjadi presiden sudah dikhianati. Jadi sebetulnya secara moral, etik, dan legitimasi formal dia sudah tidak layak menjadi presiden. Nah, lalu apa hak angket? Hak angket kan adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang yang menyimpang sebenarnya. Dan saya merujuk pada pasal 22E, ini argumen konstitusionalnya. Kalau tadi argumen saintifiknya kira-kira begitu. Yang kedua argumen konstitusionalnya. Di pasal 22E disebutkan bahwa pemilu itu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu bukan tagline, itu bukan semboyan pemilu, tapi itu adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Amanat konstitusi. Siapa yang paling bertanggung jawab dari pelaksanaan pemilu? Presiden. KPU itu penyelenggara saja. Apa dasarnya presiden dan KPU menyelenggarakan pemilu? Pasal 22E. Apa pesan pasal 22E? Harus jujur dan adil. Fakta empiriknya kita menemukan bahwa praktek pemilu kita tidak jujur dan tidak adil. Argumen konstitusional itulah sebetulnya yang cukup kuat memungkinkan anggota DPR menjalankan fungsinya, yaitu melakukan hak angket. Jadi sebetulnya tidak ada bisa membantah bahwa hak angket itu memang harus dilakukan. Kan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana parlemen
PDIP, PKB dan lain-lain itu mau melaksanakan hak angket itu. Nah, ada nyali nggak? Ini pertanyaan emak-emak ini. Hati-hati kalau mau sudah ngomong ngeri. The power of emak-emak. Jadi petanya, kalau saya memang kuncinya ada di PDIP. PKB sudah, saya kira sudah jelas ya sikapnya tadi. Kemudian partai-partai lain agak samar-samar, tetapi PDIP menjadi faktor kunci dari hak angket ini. Nah, karena dia faktor kunci, pertanyaannya bagaimana PDIP? Saya sampai hari ini masih meyakini bahwa dalam hati Bu Mega menginginkan hak angket. Ini dalam hati saya. Saya masih meyakini bahwa Ibu Mega menginginkan hak angket ini jalan. Pertanyaan siapa harus menjalankan? Ya kadernya. Yang ada di mana? Ada di DPR. Apalagi para aktivis 98 ada di dalamnya gitu ya. Siapa lagi? Kadernya ada di luar. Itu memberikan tekanan. Pertanyaannya adalah terakhir, jika DPR tidak menjalankan hak angket, saya mengingatkan pada abad ke-17, kita tahu tahun 1600-an, ketika muncul pemikiran-pemikiran politik transpolitika seperti John Locke dan Montesquieu, itu kan menginginkan agar kekuasaan itu dijalankan, ada kanal-kanalnya, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Satu abad kemudian, pemikirannya Montesquieu itu dikacaukan oleh rezim kekuasaan Louis XVI pada waktu itu, sehingga kemudian terjadi revolusi Prancis tahun 1789. Apa yang menyebabkan revolusi Prancis itu terjadi? Karena disfungsi dari struktur kekuasaan yang seharusnya. Jadi kalau legislatif, eksekutif, yudikatifnya tidak mampu menangkap aspirasi rakyat yang sebenarnya, saya khawatir gerakan sosial besar akan terjadi di tanah Republik ini. Ini kekhawatiran sebagai akademisi. Ada nggak tanda-tandanya? Ada. Satu, jika Mahkamah Konstitusi masuk angin. Padahal kita berharap Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah terhormat dan adalah lembaga tertinggi yang mengadili perkara apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Mahkamah Konstitusi sudah menjadi mahkamah keluarga, meskipun keluarganya sudah nggak punya peran kan, disingkirkan karena melanggar etik. Nah, jika Mahkamah Konstitusi tidak menghasilkan keputusan yang adil, kita tahu MK ini, masyarakat kita sudah terjadi public distrust terhadap MK. Tahun-tahun sebelumnya ada ketua MK namanya siapa? Akhil di belakang saya. Akhil Mukhtar itu korupsi dan di penjara. Itu runtuh kepercayaan masyarakat kepada MK. Sekarang ketua MK-nya melanggar etika berat dan memberikan karpet merah buat Pak Putra Mahkota, itu juga sedang runtuh. Jadi kalau keputusan MK itu tidak adil, secara sosiologis ini akan terjadi public distrust yang luar biasa kepada lembaga yudikatif. Jika lembaga yudikatif tidak bisa diharapkan untuk menghadirkan keadilan, kepada siapa kita berharap? Pada DPR, oke? Lewat hak angket. Tapi jika DPR tidak menjalankan fungsi konstitusional yang untuk melaksanakan hak angket, parlemen jalanan. iya, maka harapan rakyat itu telah disumbat oleh lembaga-lembaga negara. Karena akan didengarkan. Yang ketiga, eksekutifnya apa kabar hari ini? Sudah tidak bisa dipercaya. Sama partainya aja berkhianat, kira-kira begitu. Jadi menurut saya, rakyat sudah tidak percaya jika MK salah keputusan kepada yudikatif. Rakyat sudah tidak percaya kepada legislatif. Rakyat sudah tidak percaya kepada eksekutif. Situasi itu secara sosiologis dalam teori gerakan sosial atau social movement itu memungkinkan munculnya kesadaran kolektif untuk melakukan gerakan sosial besar. Dan saya yakin
kawan-kawan akan menjadi bagian dari gerakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ube.